Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Ini adanya lawang lawan tentang Romawi aja nggak mampu kok. Lalu kemudian dengan unyu-unyu dia mengaku sebagai utusan Tuhan, ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai Mesias. Itu yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu murka. Loh, yang kayak gini yang datang. Awur. Dia hanya seorang yang lahir tanpa ayah. Dia hanya adalah anak zina. Baca Talmud, baca kitab tafsirnya orang Yahudi tentang Yesus, tentang orang Kristen. Jangan muluk-muluk kalau berbicara. Lalu kemudian ending daripada itu Anda boleh lihat di Yohanes 10. Bagaimana ketika Yesus itu mengaku bahwa dirinya satu dengan Bapa, sehingga Yesus mengatakan, jika Abraham adalah bapakmu, maka kamu akan mendengarkan perkataanku sebab aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Nah, akhirnya orang-orang di situ kan ingin melempari dia batu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Yesus klarifikasi kok. Bukankah di dalam kitab yang kalian tenteng siang malam, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia boleh mengaku sebagai Allah. Makanya saya mengaku Allah. Tapi bukan berarti aku adalah Allah, apalagi menyetarakan diriku dengan Allah. Makanya saya katakan, coba deh Kristen itu jujur gitu loh. Apa ajaran Yesus? Dia sebagai utusan Tuhan atau dia adalah Tuhan itu sendiri? Tapi kan serta-merta ketika dipertanyakan hal seperti ini, muncul selalu Kristen ini yang selalu menepis. Oh, itu pernyataan Yesus ketika dia menjadi manusia. Loh, memang Yesus pernah ngajarin dirinya itu adalah Tuhan? Di mana Yesus ngajarin? Tunjuk dalilnya. Oh, menurut Rasul ini, menurut Rasul itu. Lawang yang ada di tangan Anda hanya terjemahan. Original teksnya seperti apa adanya sebenarnya? Kan gitu. Jadi kalau Anda mengatakan saya bohong, saya mengatakan saya ini hoax, ya lihat aja Yudaism. Komunitas apa di antara mereka yang kemudian menjadi Kristen dan menjadi penopang ajaran Kristen di Yerusalem tempat kelahiran Yesus? Mesianik? Oh no, itu baru ada muncul beberapa tahun yang lalu. Kemana keturunan murid-murid Yesus? Keturunan daripada Nikodemus, Maria, Barnabas, Yusuf Arimatea yang menurunkan Yesus dari salib. Konon ceritanya. Kemana murid-murid mereka? Kemana keturunan Elizabeth? Kemana keturunan Yusuf? Ya, saudara-saudaranya Yesus. Mana mereka? Kenapa nggak jadi Kristen keturunannya? Kenapa Kristen justru gelombangnya dari Eropa? Ini yang perlu diselidiki. Makanya ketika muncul perbincangan seperti ini, ya kembali kepada pengajaran Yesus. Jangan ke Islam, jangan ke Al-Quran, jangan ke gereja, kembali ke ajaran Yesus. Dari mana kita bisa tahu sisi ajaran Yesus itu muncul? Di Al-Quran nggak mungkin Anda percayai. Lah kitab Anda kan penulisnya adalah orang-orang yang konon menjadi saksi. Minimal mereka itu adalah orang yang menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Apa hasil penyelidikannya? Oh, ternyata di dalamnya Yesus mengatakan, aku begini, aku begini, aku begini, aku begini. Terus mau dikemanakan itu pernyataan-pernyataan Yesus? Sekarang saya ingin tanya kepada Anda, tunjuk satu sikap Yesus yang menunjukkan dirinya adalah seorang Kristiani, yang sekarang membuat Anda menjadi Kristiani. Ada enggak? Saya ingin tahu. Coba Anda tunjukkan ke kita. Pertanyaan tadi aja Bang Jo. Artinya enggak, ya abang yang tadi itu, abang yang nyolot tadi itu, coba bantu saya tunjukkan posisi Yesus yang sangat-sangat Kristiani sehingga Anda menjadi Kristiani itu di mana? Pada saat Yesus makan babi kah? Pada saat dia ibadah hari Minggu kah? Atau pada saat Yesus itu dibaptis sehingga dia menjadi Kristen? Yesus itu bukan pendiri agama. Terus Anda menjadi Kristen karena siapa? Siapa yang ngajarin? Gonggo. Siapa yang ngajarin Anda menjadi Kristen? Saya ikut Yesus. Di mana? Anda tadi katakan Yesus tidak mengajarkan agama. Sekarang Bukan Anda ngaku ikut Yesus. Betul, Anda tidak. Oke, Kristen pengikut Yesus katanya. Nah sekarang kalau Kristen pengikut Yesus, Yesus ikut siapa? Loh, ya Yesus Tuhan kok ikut siapa? Nah ini dia, pokoknya di situ. Yesus Tuhan kok. Ini dia masalahnya. Siapa yang ngajarin Yesus itu Tuhan? Lah, dia sudah ada sebelum segala zaman.
Dari mana Anda katakan itu bahwa dia ada segala zaman? Sementara di kitab Anda sendiri Yesus dikatakan adalah manusia kedua. Iya, dia katakan aku Alfa dan Omega. Yang awal. Jangan salah. Dia menyatakan itu atas perintah siapa? Loh, dia sendiri ngomong. Iya, saya tanya, dia mengatakan itu atas perintah siapa? Loh, dia ngomong kok atas perintah siapa? Iya, saya tahu. Sekarang ketika saya mengatakan Zulkifli, akulah Alfa dan Omega. Jadi Anda ingin menuhankan saya gitu? Enggak, kalau aku... Karena alasannya apa? Lah kamu gak bisa mujizat apa-apa, kamu bisa berikan orang mati, Kak. Lah, Yesus melakukan mujizat itu atas kehendaknya sendiri. Loh, bisa. Ada nggak dalilnya? Ada. Di mana Yesus mengatakan bahwa semua yang kulakukan itu adalah atas kehendakku sendiri? Ada nggak? Yesus, waktu dia berjalan, jubahnya itu dipegang oleh seseorang wanita yang mengalami pendarahan. Terus? Kan dia, Tuhan Yesus kan nggak perlu doa apa-apa. Siapa bilang? Ya. Coba Anda baca Yohanes 17 ayat 7. Itu apa itu? Dikatakan Yesus di situ. Jubahnya dipegang itu kan nggak tolong doa kok bisa sembuh. Tolong, saya mewakili Yesus untuk meluruskan ajarannya. Tolong tunjukkan Yohanes 17 ayat 7. Ya tuh, lihat aja sudah. Ya udah, silakan. Oke, saya buka ya. Ya. Oke. Yohanes berapa? 17 ayat 7. Yohanes 17 ayat 7. Oke. Terus ngomongnya apa? Ya, coba Anda lihat, baca aja di situ. Apa yang hebat yang Anda jadikan acuan menuhankan Yesus yang ada sekarang pada mereka Yesus. Tahu bahwa semua yang kau berikan padaku itu berasal darimu. Oke. Terus kalau mana yang berasal dari diri Yesus? Yesus, dia punya kuasa memberikan. Itu kuasanya dari mana? Biarpun dari mana, karena Yesus itu dan Bapaknya sehakikat. Dari mana Anda mengatakan mereka adalah sehakikat? Sementara, apakah hakikat daripada Bapa itu adalah manusia? Sementara Yesus hakikatnya jelas adalah manusia. Wong dia firman Bapa yang jadi manusia. Kata siapa? Yesus jelas. Kata siapa, Bang? Ya Yohanes 1 itu ayat 1. Itu pernyataan Yesus atau pernyataan siapa? Pernyataan firman Tuhan. Nah, disinilah Anda ketabrak dengan ajaran Yesus. Karena Yesus Yohanes 17 ayat 24 ya, Yesus berkata, ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Tunggu. Mereka yang telah engkau berikan padaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan padaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Sebelum ada malaikat, sebelum ada manusia, sebelum ada dunia, yang namanya Allah Bapa dan Yesus itu sudah ada. Apa? Sudah ada. Apanya yang ada Yesus itu? Bagaimana kalau tidak ada bisa saling mengasihi? Maksudnya gimana? Tadi Anda mengatakan sebelum semuanya ada Yesus itu sudah ada. Itu coba Anda jelaskan ke kita gitu. Di situ poin errornya. Pembuktian situnya menjadi error jadinya. 17:24 coba dibaca. Ayat 24, ya Bapak, Yesus pastinya sedang berdoa atau sedang menyatakan diri sebagai Tuhan? Ya, tapi ada nggak manusia sebelum dunia dijadikan sudah ada? Siapanya? Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Yesus dari sononya sudah manusia gitu? Memang sudah ada. Iya, saya tanya, dari sononya Yesus itu sudah manusia? Sang Firman Bapa. Sang Firman Bapa, di mana Yesus mengatakan bahwa akulah Sang Firman Bapa? Dia keluar dari Bapa. Apa? Yohanes 8 ayat 42, coba dibuka. Yohanes 8 ayat 24. 42. Ya udah, silakan yuk baca. Sudah. Yohanes. Silakan Bang. Saya dengarkan aja coba. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kan itu ya dalilnya. Ya saya bacakannya. Kata Yesus kepada mereka. Yohanes berapa? 8:42. Kata Yesus pada mereka, ya, jikalau
Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari dan datang dari Allah. Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, sekarang Dia yang mengutus aku. Sekarang siapa di sini yang berkehendak? Yesus atau Bapa? Bapa dan Yesus Yesus. satu kesatuan. Nggak bisa, Abang, nggak bisa. Yesus Itu sama halnya Anda lagi ngaca ludahin wajah Anda sendiri. Yesus sudah mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Betul. Apa yang Anda definisikan di situ? Sehingga Anda mengatakan aku keluar, berarti sebelum keluar dia dalam Bapa kan? Semua, andaikan matahari itu bisa bicara, matahari pun akan mengatakan hal yang sama. Tidak. Oh, kenapa bisa? Kok bisa? Gimana? Coba Anda lihat di dalam Korintus 15 ayat 47 misalnya, atau 48. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. 1 poin. Manusia kedua berasal dari surga. Oke? Di ayat 48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang datang dari surga. Siapa dari surga ini? Menurut iman Kristen, dia adalah Yesus. Ternyata Yesus itu sama dengan makhluk-makhluk surgawi. Jadi kalau Anda mengatakan saya berasal dari Bapa, keluar dari Bapa, lalu dia katakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti yang keluar dari Bapa itu bukan Yesus, bukan Bapa itu sendiri. Sama ketika Anda berkata saya ingin makan telur. Cari benihnya Yesus itu, benih manusianya. Apakah ada pertemuan sel telur dan sperma? Kalau Adam gimana? Apakah ada pertemuan sel sperma dengan telur? Adam jika tidak diciptakan wujudnya debu tanah. Apa yang Yesus kalau tidak diciptakan pun begitu. Tidak. Dia masih Allah. Oh, nggak bisa. Anda nggak bisa membunuh diri Anda sendiri. Iya. Yesus ketika dia tidak diciptakan, dengan imanku. Oh, nggak bisa. Itu bukan iman saya. Ini kita berbicara mengenai Gurunda. Yesus kalau nggak diciptakan bentuknya rahim. Dia masih berbentuk sel telur. Itu gimana ceritanya? Dia sudah ada sebelum segala zaman. Loh, dari mana Anda bingung mengatakan dia ada dari segala zaman, sementara dia tidak ada sebelum ibunya ngeden? Nah, dia sudah berani katakan aku Alfa Omega. 2. Nah, dia pernyataan itu lagi yang Anda jadikan sebagai acuan. Sementara ayat satunya gimana? Sebelum ayat ke-8, ayat satunya jangan dibuang dong. Dia sudah pernah ketemu Abraham, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Loh, kalau itu jadi acuan, ada Abraham sebelum aku ada, sebelum Abraham ada, itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Itu tadi saya katakan, manusia pertama berasal dari debu, manusia kedua berasal dari surga. Berarti Adam lebih duluan. Betul. Sekarang Yesus itu benihnya dari atas atau dari bawah? Benih gimana ceritanya? Kok Bapak mengatakan bahwa Allah itu punya benih? Ya iya. Kalau semua manusia yang dilahirkan pasti ada pertemuan sel telur dan sperma. Yesus nggak bisa. Bagaimana dengan Hawa? Loh, iya, sekarang saya tanya. Adam. Anda kan mengatakan kalau manusia pasti ada pertemuan sel. Hawa gimana? Selnya siapa bertemu dengan selnya siapa? Dia dilahirkan apa diciptakan? Apa bedanya, Bang? Ya beda. Coba Anda definisikan. Diciptakan dan dilahirkan itu beda. Coba saya ingin tahu. Adam itu manusia pertama. Ya. Hawa juga diciptakan manusia kedua. Saya Zulkifli diciptakan atau dilahirkan? Enggak, dilahirkan. Yesus dulu. Saya dilahirkan. Itu dilahirkan itu diciptakan atau tidak? Zulkifli dilahirkan atau diciptakan? Dilahirkan. Tidak diciptakan? Tidak, dilahirkan. Tidak diciptakan? Dilahirkan. Iya, dilahirkan, saya tahu. Apakah dilahirkan itu saya tidak diciptakan? Beda kan Anda. Jangan menutupi akal sehat. Allah menitipkan akal di batok kepala Abang. Jangan tidak difungsikan. Saya tanya. Saya dilahirkan itu diciptakan atau tidak? Anda dilahirkan hasil ngentot atau
ada Wait, prit, kartu kuning. Nggak boleh hujat-hujat, tahan emosi. Loh iya, Ini karena cuma tadi kan seperti itu. Jadi Hawa itu ayah dan ibumu tidak melakukan hubungan. Oke. Nah, itu baru bagus bahasanya. Lanjut. Hawa gimana? Apakah Hawa itu lahir hasil reproduksi dalam bahasa kandungan? Bible keluar tadi. Ayo. Tadi keluar. Hawa itu dikandung 9 bulan enggak, Bang? Hawa dikandung 9 bulan. Tidak. Nah, hebat mana dengan kelahiran Yesus? Wong dia dari debu tanah. Yesus itu dari mana? Firman Bapak. Oh, Alam jadi Allah. jadi firman itu butuh 9 bulan diproduksi gitu ya, baru bisa menjadi manusia. Sok-sok ngomong agama mulutnya hancur. Tapi sekarang Memalukan. kenyataannya bagaimana? Apakah Iya. ada pertemuan sel telur dan sperma? Sekarang saya tanya sama Abang, Allah Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa itu mampu tidak menciptakan manusia tanpa sel telur? Terus siapa itu? Ya saya tanya, Tuhan itu mampu tidak menciptakan manusia tanpa sel telur? Tuh, karena Tuhan Maha Kuasa. Mampu tidak dia? Iya. Udah. Terus kenapa Anda mengatakan karena Yesus tanpa sel telur maka dia adalah Tuhan? Bukan itu aja, karena dia ada sebelum Kan dari tadi saya minta dalilnya mana Yesus mengaku Tuhan. Anda mengatakan dia Alpha Omega, dibantah oleh ayat 1. Sekarang ketika Anda mengatakan dia ada tanpa sel telur. Oke, gini aja dah. Sekarang ini kan ada sifat-sifat Allah, ya kan? Ya. Sifat Allah itu kalau menurut di Islam kan ada 99 nama sifat ya. Ya. Dan sifat itu hanya Allah yang bisa. Ya. Betul. Betul. Tapi Yesus itu mengatakan dia Ya. itu punya sifat-sifat tentang kealahan. Contoh. Ya. Contohnya Al-Malik itu artinya raja di atas segala raja atau Tuhan di atas segala Tuhan. Di mana Yesus mengaku itu? Nah, Yesus mengatakan di Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oke, baik. Pertanyaan yang muncul kemudian, Bapak yang ada di surga siapa yang memberikan kuasa? Tidak perlu. Kenapa? Loh, dia Allah yang di surga, ya Yesus yang di dunia waktu itu. Nah, berarti Yesus masih diberi kuasa oleh Bapa. Nah, siapa yang berkuasa di situ? Yesus atau Bapa? Sekarang pertanyaannya, Anda tunjukkan, ya. Numpang ketawa dulu. Gantian kan? Saya Iya, lupa boleh, ketawa. silakan, Bang. Manusia Silakan, siapa yang diberi kuasa di surga dan di bumi selain Yesus? Manusia siapa yang diberi kuasa? Iblis di bumi? diberi kuasa di dalam Lukas 4 dibaca. Ayo. Manusia siapa yang diberi kuasa di surga dan di bumi selain Yesus? Iblis diberi kuasa juga tuh dibaca Lukas 4. Saya tanya manusia. Kalau saya katakan Lukas, Salomo gimana? Mana dia punya kuasa di surga dan di bumi? Boleh nggak kita tunjukkan Amsal 8? Ya tunjukkan. Ya, yang kohos tolong di share screen. Amsal 8 meluncur, persiapkan keimanan kalian. Kalau diberi kuasa itu artinya Tuhan, maka iblis Iya, menjadi Tuhan. ya. Amsal 8, boleh saya baca ayat 35? Amsal 8 ayat 35 meluncur. Gimana tuh? Karena siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Mana Tetapi kuasa? siapa yang tidak mendapatkan aku, merugilah dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Gimana tuh? Maksudnya? Lah, ini coba pernyataan siapa ini? Pernyataan Salomo. Siapa yang Mana? mendapatkan aku, maka dia akan mendapatkan hidup. Berarti dia kuasa kan? Duh, saya tanya, apakah Salomo ini dapat kuasa
Loh ini pernyataannya. Karena siapa yang mendapatkan aku, dia akan mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ayo. Pertanyaannya, ya, sama nggak dengan pernyataan Yesus? Ya, sama ketika saya balik juga, Bang. Ada nggak pernyataan Yesus yang mengatakan siapa yang mendapatkan aku, maka dia akan mendapatkan hidup? Ada nggak pernyataan Yesus seperti itu? Coba tunjukkan. Di mana? Pasti ada. Nanti di mana? Oke, ada. Sekarang yang kedua, dia mengatakan Allah itu sifatnya yang awal dan yang akhir. Yesus berkata, aku Alfa Omega. Yes, firman Tuhan yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Lebih hebat. Melkisedek itu adalah gambaran tentang Yesus itu sendiri. Ayo coba dibuka Ibrani 7. Yesus berapa? Dari mana sama? Ibrani 7. Ibrani 7 meluncur. Piti kana-kana. Yesus punya ibu, Melkisedek tak berdapat tak beribu. Kok bersama dari Hong Kong? Piti kana-kanai. Saya ke Bontrex. Yang ada, yang sudah. Nanti Ibrani 7 ditangkap sama Ibrani 5 lebih duluan. 7 berapa? Ayat 3. Ibrani 7 ayat 3. Mari kita dengarkan penjelasannya. Coba ini udah dibuka, silakan. Gimana ini? Sudah. Sekarang baca ya ayat ke-15. Oh, 15. Ini kelanjutannya kan? Hah? Aku tahu. 15, 12, 22, 25, 27. 12 dulu mungkinnya. Ayo. Ahid Tafadol di scroll 12. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksud di sini termasuk suku lain dari suku ini, tidak ada seorang pun yang pernah melayani di loh. Jangan ditarik dulu. 15. 12 dulu. Jangan cepet itu. Jangan cepet. Kita falsifikasi dulu di sini. Sebab jikalau imamat 13 ya. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain, dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Coba gimana maksudnya ini? Dibaca terus sampai 27. Sudah tahu. Dibaca terus sampai 27. Tuhannya berasal dari sini. Waduh. Aduh, bising sekali. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ini kan sudah beda judul itu. Yang lain di mute dong, biar nggak berisik. Ayok itu mana ayatnya tadi? Ibrani 7 dibaca semua. Sukron akhi. Dan jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Yesus. Salah. Menurut cara Melkisedek. Coba terus mana lagi? Loh ya, sebab hal itu. Ya ini ditarik-tarik terus kan udah bisa baca saya. Sebab 15 ya. Sebab hal itu loh ya apa ini mau dibaca ditarik-tarik. Enggak, ayo. Sebab telah diketahui. Yang 15 ya. Sebab hal jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian engkau adalah imam yang selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. 18. Memang sebentar hukum. Dulu jangan dulu cepet-cepet, slow dulu. Ini maksudnya gini berarti, sebab tentang dia diberi kesaksian engkau adalah imam untuk selama-lamanya, engkau di sini Yesus menurut peraturan Melkisedek, menurut peraturan Yesus gitu maksudnya. Melkisedek. Oh, peraturannya Melkisedek. Ya, yang menjadi lanjut. Imam bukan berdasarkan peraturan manusia tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian engkau ada imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak punya kekuatan
karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekati kita kepada Allah. Dan sama seperti hal itu tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Lanjut. Nah, dan sama seperti hal itu tidak terjadi tanpa sumpah, telah menjadi imam tanpa sumpah. Tapi dengan sumpah diucapkan, dia berfirman katanya, Tuhan telah sumpah dan tidak akan menyesal. Maksudnya ini berarti 7 ini ya. Ayat selanjutnya, ayat 25 ya. Karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Yang 26. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, yang lebih tinggi dari tingkap-tingkap di surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya menjadi sebagai korban. Yesus satu-satunya Nabi yang tidak pernah mempersembahkan korban, tapi korbannya itu dia Yesus sendiri. Nabi, mantap. Yes. Bentar, jangan kabur, lu Christian jangan kabur. Mana ini Melkisedek adalah Yesusnya? Melkisedek ini tipologi dari Yesus. Ini kan pasal mulai 7 harus dibaca seluruhnya kan, Pak? Iya. Terus dari kesimpulan Melkisedek adalah Yesus gimana? Ada yang diloncatinya, dia sembunyi di situ. Dia ngira coba Gurunda. Coba gimana? Lagi coba. Di atas lagi. Coba baca di ayat 22. Jadi jangan nipu gitu ya. Demikian pula Yesus. Alkitab itu kan. Nah, ini berbicara Melkisedek, Bang. Tadi berbicara Melkisedek. Nah, sekarang dalil kitab Anda mengatakan demikian juga Yesus. Berarti Melkisedek bukan Yesus dong. Coba lihat, 22 itu kan Tuhan, demikian pula Yesus. Adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat dari berarti beda. Melkisedek. Nah, itu dia, berarti beda antara Melkisedek dengan Yesus, beda. Anda aja sudah menjawabnya.